Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi papa mama di rumah. Selamat pagi bapak ibu guru di sekolah. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, diberkati dan senantiasa disertai Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari kemarin dan di hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami juga akan memuji Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau hadir di dalam perenungan kami di pagi hari ini. Kami siapkan hati kami siapkan mulut bibir kami untuk kami memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Kalau di zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, kita tahu bahwa kemerdekaan kita diraih karena berkat Tuhan dan juga oleh perjuangan para pahlawan ya. Nah, kita akan menyanyikan sebuah cerita tentang tokoh zaman perjanjian lama yang membelah laut Tiberau dengan kuasa Tuhan. Siapa namanya? Betul sekali, Musa. Ya, kita akan angkat pujian bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom. Ya, mari bangkit berdiri dan kita akan pujikan pujian ini. Mari Pak Ditus. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara lewat laut Kolsom? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, melayang bukan. Bagaimana caranya? Allah perintahkan angin bertiup, angin bertiup terus menerus, sekali lagi. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Katakan, berjalan bukan, berlari bukan juga, naik kapal, oh bukan. Lalu apa? Berenang, berenang bukan, melayang bukan juga. Lalu bagaimana caranya? Allah perintahkan angin bertiup, angin bertiup terus menerus, belala air laut Kolsom, demikian dia lewat. Iya, anak-anak, pujian ini mengatakan bahwa dengan kuasa Tuhan Musa membelah laut Kolsom atau laut Tiberau. Nah, di sini dikatakan bahwa Musa ini seorang tokoh yang luar biasa, seorang pahlawan ya. Dia mampu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu semata karena kekuatan yang dari Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pahlawan. Ya, ada yang tahu apa arti pahlawan? Oh, betul sekali. Pahlawan adalah seorang yang berjasa kepada bangsa, kepada negara, kepada masyarakat, kepada orang lain. Itu disebut pahlawan. Apakah anak-anak sudah pernah menjadi pahlawan? Pastinya sudah. Ya, anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan
perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, selamat pagi semuanya. Nah, tadi di pujian kita ada beberapa kalimat yang terus diulang, yaitu tentang apa? Tentang seorang yang rela untuk menjadi pemimpin, rela berkorban untuk banyak orang. Nah, dialah seorang pahlawan. Anak-anak, renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6. Ya, nanti kalian bisa baca semuanya, perikopnya cukup panjang, tapi ini hanya diambil dari Kisah Rasul pasal 6 dan 7, khususnya pasal 7 ya, tentang pembelaan Stefanus. Ya, kita akan bacakan pasal 7 ayat yang ke-1. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Disambung kembali. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menetap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sedangkan mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Ya, nanti anak-anak bisa baca secara keseluruhan tentang pahlawan iman kita, yaitu seorang tokoh yang bernama Stefanus. Ya, tadi dibicarakan bahwa pahlawan itu adalah seorang yang berjasa, baik kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Kalian tentunya bisa menyebutkan ya siapa tokoh pahlawan kemerdekaan kita. Ya, satu, benar. Ya, di sana ada Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Din. Iya, banyak sekali. Nah, tentunya di Alkitab kita juga banyak sekali pahlawan iman. Masa-masa perjanjian lama bisa kalian sebutkan. Ada Daniel, ada Musa, ya ada Stefanus, ya masih banyak lagi. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini kok bisa mengatakan tentang pahlawan? Apakah Stefanus berjasa? Nah, kalau kalian membaca secara lengkap, di situ dikatakan bahwa Stefanus ini adalah orang yang penuh dengan hikmat Tuhan dan penuh dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, dia hidup tidak hanya sekedar hidup sak penake dhewe ya, tapi dia dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, setiap perkataan, setiap tingkah laku perbuatannya selalu dipimpin Roh Kudus, sehingga dia menjadi kesaksian bagi orang di waktu itu. Sehingga banyak orang yang gak suka, terlebih jemaat di Yahudi itu tidak suka. Dikatakan bahwa di situ jemaat Libertini ini adalah jemaat yang nggak suka akan Stefanus ya. Kalian tahu sendiri ketika Yesus diangkat ke surga, murid-murid Tuhan masih ada di dunia. Mereka semakin lama semakin banyak pengikut Tuhan Yesus. Ini membuat orang-orang Yahudi tidak suka. Jemaat Libertini tidak suka dan mereka mulai menghasut. Mereka mulai mencari-cari kesalahan ya. Mereka cari orang yang dikatakan di situ saksi-saksi palsu. Dia mengatakan bahwa Stefanus tuh nggak benar.
Ya, Stefanus itu nggak benar. Dia menghujat Allah, dia menghujat Musa, dia mau merobohkan bait Allah, dan dia melawan hukum Taurat. Kamu ingat kan bahwa waktu itu jemaat sangat-sangat taat akan hukum Musa, hukum Taurat ya. Nah, mereka dihasut oleh jemaat-jemaat Yahudi ini. Mereka mencari saksi-saksi palsu ketika nanti diperhadapkan di mahkamah agama supaya saksi-saksi ini berbicara yang tidak tepat, tidak benar ya. Boleh enggak anak-anak seperti itu? Tidak boleh. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, setiap pembicaraan kita, perkataan kita, pikiran kita, hati dan perasaan kita harus tunduk oleh Roh Tuhan. Nah, jemaat ini tidak begitu. Mereka menghasut, berkata yang tidak benar. Kalau zaman sekarang dikatakan berita hoak ya, seperti itu. Nah, ternyata berita hoak nggak cuma di zaman sekarang, di zaman dahulu juga ada. Nah, mereka melakukan banyak sekali gerakan-gerakan untuk menghasut murid-murid Tuhan Yesus, termasuk si Stefanus ini. Nah, anak-anak, pada suatu saat Stefanus diperhadapkan di mahkamah agama. Ya, mereka mengatakan saksi-saksi palsu. Stefanus hanya bisa apa? Ya, Stefanus sebagai manusia dia selalu juga maunya membela diri dong ya. Dia membela, tapi pembelaan dia benar-benar dipimpin oleh Roh Tuhan. Nah, ketika mereka sedang berbicara, Stefanus sedang berbicara, wajah Stefanus itu seperti wajah malaikat, bersinar terang sekali ya. Kalian bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 7 ya. Wajahnya Stefanus itu berkilau. Orang melihat, aduh, wow, ada pancaran sinar ya. Nah, tapi yang namanya orang tidak suka tetap tidak suka. Gimana caranya supaya Stefanus ini pokoknya harus disingkirkan. Nah, ternyata apapun yang dilakukan Stefanus, sekalipun dia membela diri, itu tidak menolong banyak. Nah, orang-orang ini semakin brutal anak-anak. Mereka semakin lama semakin mencari-cari di mana titik kelemahannya Stefanus. Akhirnya ada provokator ya, kalau zaman sekarang provokator. Mereka mulai mengata-ngatai Stefanus dengan kata-kata yang tidak benar. Ayo dibunuh. Nah, akhirnya ada yang ambil batu ya, kemudian dilempari pakai batu ya. Kalau batu di Solo khususnya itu kecil-kecil, tapi kalau di sana di daerah Israel sana batunya besar-besar ya, bisa untuk bangun rumah lah seperti itu. Nah, batu-batu itu dihujankan ya, mereka lempari Stefanus sampai akhirnya apa yang terjadi? Stefanus mati. Dia menjadi pahlawan iman. Dia tetap mempertahankan imannya sekalipun dia harus mati sebagai martir Tuhan. Nah, luar biasa kan? Stefanus luar biasa anak-anak. Nah, sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang tentunya kita nggak mesti harus seperti Stefanus ya, matinya dirajam batu, enggak seperti itu. Tapi mari kita menjadi pahlawan bagi keluarga kita, pahlawan bagi adik-adik kita, pahlawan bagi mungkin lingkungan di sekitar kita ya. Kita bisa melakukan itu. Nah, Ibu berharap dengan adanya cerita Stefanus ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa menjadi seorang pahlawan tidak harus kita mati menyumbangkan jiwa raga kita untuk bangsa dan negara, tetapi melalui hal-hal kecil yang ada di keluarga kita, yang ada di lingkungan kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah pahlawan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang baru saja kami dengarkan. Kami sungguh rindu menjadi anak-anak yang berkenan, sekalipun mungkin yang bisa kami lakukan adalah hal-hal kecil, tapi melalui hal-hal kecil ini kami rindu Bapa, supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami rindu seperti Stefanus yang mempertahankan iman kami sampai nanti Tuhan menjemput kami. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kami, melakukan kehidupan kami ketika kami ada di dunia. Jadikanlah kami berkat dan senantiasa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, sebagai lagu penutup, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan nyanyikan Aku Pahlawan Kecil. Kalau kita pahlawan, pastilah kita punya panglima. Siapa panglima kita? Yesus Kristus Tuhan. Mari Pak Ditus, kita angkat pujian Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.